Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang orang desa tak menggunakan dolar tidak tepat. Menurut Komarudin, nilai tukar rupiah yang anjlok terhadap dolar Amerika Serikat sangat berdampak pada harga beli masyarakat yang bisa memengaruhi daya beli warga. Beberapa sektor yang terdampak akibat kenaikan harga dolar Amerika Serikat adalah harga BBM. Naiknya harga bahan bakar kendaraan akan memengaruhi kenaikan harga barang. Ya kalau dalam konteks orang desa itu menggunakan rupiah ya, tapi dalam konteks ekonomi kehidupan mereka ya ada pengaruhnya. Saya pikir bukan kurang tepat, tidak tepat. Karena itu sangat berpengaruh kepada sektor-sektor lain. Jadi kalau harga BBM, pengaruh BBM naik, semua harga pasti barang naik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis kondisi ekonomi Indonesia bakal tumbuh kencang di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh level 17.600 lebih hari ini. Purbaya bilang tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat banyak dipengaruhi sentimen jangka pendek. Ia pun menolak anggapan yang menyamakan situasi Indonesia sekarang dengan krisis moneter tahun 1998 dan meminta warga jangan khawatir. Fondasi ekonominya kan bagus, itu masalah sentimen jangka pendek. Jadi saya akan fokus jaga fondasi ekonomi dengan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak terganggu. Oh, ini kan banyak sentimen kalau rupiah melemah seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan kita kan sekarang belum resesi, ekonomi masih tumbuh kencang. Jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semuanya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Investor pasar saham, kalau saya bilang jangan takut share ke bawah sekarang. Sebelumnya pada Sabtu lalu saat meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, sambil bercanda, Presiden Prabowo bilang selama Menkyu Purbaya masih bisa tersenyum, masyarakat tak perlu khawatir. Menurut Prabowo, dampak naiknya dolar AS paling dirasakan kelompok yang sering berpergian ke luar negeri. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Sejumlah langkah strategis pemerintah pun dinanti dalam menjaga stabilitas rupiah demi menjaga iklim investasi dan fondasi ekonomi nasional di mata pelaku usaha dan dunia internasional. Tim Liputan, Kompas TV. Meski rakyat tidak menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat untuk bertransaksi sehari-hari, namun apakah pelemahan nilai tukar rupiah yang kini tembus di level 17.600 lebih tidak berdampak bagi perekonomian masyarakat Indonesia? Selengkapnya kita berbincang dengan anggota DPR Komisi 11 Fraksi Gerindra, Kamru Samad, dan ekonom Prof. Ferry Latuhihin. Selamat petang semuanya. Bang Kamrus, Prof. Ferry, bisa dengar suara Cindy di studio? Semuanya? Kita sapa lagi. Sudah bergabung bersama kami ada anggota DPR Komisi 11 Fraksi Gerindra, Kamru Samad, dan ekonom Ferry Latuhihin. Prof. Ferry, Bang Kamrus, bisa dengar suara Cindy di studio? Kami coba perbaiki lagi komunikasi bersama dua narasumber kami. Oke, Bang Kamrus bisa dengar suara Cindy? Prof. Ferry bisa dengar suara saya, Prof? Prof. Ferry masih di mute, audionya boleh dibuka dulu. Bang Kamrus sekarang juga sudah bisa dengar suara Cindy belum? Ini juga sambil kami terus perbaiki.
saluran komunikasi dengan anggota DPR Komisi 11 fraksi Gerindra, Bang Kamru Samad, dan ekonom Prof. Ferry Latuhihin. Saya bisa dengar. Ini oke, Bang. Koneksinya agak terganggu. Oke, kalau gitu Bang Kamru Samad, tapi saya juga mau konfirmasi dulu kepada Anda. Soal kenaikan atau pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kan tidak sesederhana dimaknai, yang nggak pegang dolar, yang nggak kena dampaknya. Kalau menurut Anda sebenarnya apa yang mau disampaikan sama Pak Presiden? Mbak, jadi memang dalam pidato bukan beliau itu tentu memiliki makna yang pertama adalah kita sedang melakukan satu transformasi besar-besaran dari kemandirian ekonomi, bahwa ekonomi betul-betul harus kita darikan, dan beliau memprakarsai semangat itu sebagai perwujudan ekonomi Pancasila. Nah, itu makna yang mau disampaikan, sehingga kita tidak perlu terlalu khawatir atau menimbulkan satu masalah besar jika seandainya terjadi gejolak-gejolak ekonomi, baik karena faktor domestik maupun faktor global. Bang Kamru Samad, tapi kalau misalnya ada kesan pernyataan yang ingin disampaikan kepada Sorry Bang Kamru Samad, kalau misalnya kemudian ada kesan yang timbul kalau pernyataan Pak Presiden, ya rakyat kan tidak gunakan dolar, jadi ya tidak kena dampak, itu apakah juga bisa ada kesan, ya jangan-jangan Pak Presiden menganggap rakyatnya juga banyak yang awam nggak ngerti, maksudnya gitu? Oke, jadi Bang Kamru Samad, sorry, kalian di desa kita perbaiki dulu dolar. Kita perbaiki dulu saluran komunikasinya Bang Kamru Samad. Jadi saya koreksi, bukan dampak. Iya. Oke, kami perbaiki dulu saluran komunikasi bersama anggota DPR Komisi 11 fraksi Gerindra Bang Kamru Samad. Kalau gitu sementara itu kita juga tanya dulu ke Prof. Ferry Latuhihin. Prof. Ferry, tapi sebenarnya kalau Anda mencermatinya, apa sih maksud pernyataan dari Presiden Prabowo sampai bilang ya yang nggak pegang dolar ya dampaknya juga kayaknya nggak kerasa. Maksudnya kalau menurut Anda seperti apa? Kalau menurut saya, kedengeran suara saya, Mbak? Siap, kedengeran, Prof. Silakan. Ya, kalau menurut saya sih Pak Presiden nggak mengerti ekonomi ya. Maaf untuk mengatakan itu ya. Sebab dengan gampangnya Pak Presiden mengatakan sesuatu yang pada dasarnya itu otomatis orang yang mengerti ekonomi. Bahwa kalau dolar naik, di mana kita masih menggunakan dolar untuk barang-barang impor, ya, dan itu menyebabkan inflasi. Dan kalau inflasi, semua orang pasti kena, Mbak. Bukan cuma orang desa aja, tapi juga mungkin orang hutan ya. Jadi itu ini saya. Jadi mungkin Pak Presiden tidak punya maksud apa-apa ya, tapi karena beliau tidak paham bagaimana ekonomi bekerja, sehingga keluar begitu aja pernyataan beliau gitu loh. Enggak ada maksud jelek gitu loh. Cuman maksudnya bukan maksud jelek ya, enggak ada maksud jelek, tapi karena beliau tidak paham ekonomi, maka keluar begitu aja gitu loh ya. Statement. Tapi sampai Presiden bisa mengeluarkan statement itu, kalau menurut Anda apakah di bayang Presiden ada kondisi fiskal yang begitu terkendali mungkin di jajaran istana merasakan seperti itu? Tidak ada relasinya dengan kondisi fiskal, itu cuma karena beliau tidak paham bagaimana ekonomi bekerja. Contohnya pada waktu indeks harga saham gabungan dulu tahun lalu jatuh ya, kan beliau bilang orang desa juga nggak main saham. Padahal kan maksudnya indeks jatuh itu ya itu investor kabur dari Indonesia gitu loh. Yang mana kalau investor kabur dari Indonesia ya otomatis nanti dolarnya juga kena. Tapi karena beliau tidak paham maka asal meluncur aja. Memang benar sih nggak ada orang desa yang punya saham, yang megang saham ya, bahkan makan aja sulit gitu kan. Bagaimana mau beli saham gitu loh. Jadi di sini pure karena Pak Presiden tidak paham. Bukan ada maksud-maksud yang buruk. Tapi masa sekelas kepala negara, Anda meyakini memang tidak paham atau sebenarnya ada background lain, informasi lain yang didengarkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya kalau menurut saya sih pure karena Presiden tidak paham ya, sebab kalau orang paham ya akan mengatakan itu. Beliau tidak punya maksud buruk gitu loh ya, cuman karena tidak paham jadi ya akhirnya jadi komentar-komentar itu dibalas dengan netizen yang ya sebenarnya nggak bully gitu. Oh gitu, saya minta tanggapannya Bang Kamru Samad, Bang kalau pernyataan Presiden kemudian dikritik oleh Prof. Ferry sebagai jangan-jangan Presiden nggak ngerti sampai menyebutkan statement seperti itu, tanggapan Anda gimana?
saya kira semangatnya Presiden itu ingin memberi motivasi kepada para pelaku ekonomi desa bahwa gejolak yang terjadi khususnya nilai tukar rupiah itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Jadi semangatnya itu adalah memberi dorongan motivasi. Lalu kemudian kitalah para stakeholder lainnya, pengamat dan semua yang kemudian mendiskusikan sejauh mana dampak daripada kenaikan nilai tukar, pelemahan nilai tukar rupiah ini. Ini yang kemudian menjadi ruang diskusi kita. Tapi Presiden memiliki makna seperti itu. Yang berikutnya yang harus kita cermati juga adalah kesungguhan Presiden untuk membangun ekonomi yang berbasis di desa. Dengan cara mendorong supaya implementasi pasal 33 di dalam Undang-Undang Dasar betul-betul bisa dimulai, bukan direncanakan, dimulai melalui pengaktifan koperasi Desa Merah Putih dan program lainnya. Nah, lalu kemudian bagaimana memperkuat arah kebijakan pemerintah ke depan supaya nilai tukar rupiah bisa stabil kembali? Tentu pertama neraca perdagangan kita. Dalam jangka menengah dan jangka panjang, saya kira pemerintah sudah memiliki satu polisi kebijakan, yaitu PP nomor 8 tentang DHE, devisa hasil ekspor, di mana akan berlaku tanggal 1 Juni di 2026. PP nomor 8 2025 akan due date-nya 1 Juni. Jadi untuk jangka menengahnya, jangka panjang, kita lihat nanti implementasi efektifnya. Jadi dari situ ada beberapa aturan turunan yang menurut kita cukup positif untuk meningkatkan ekonomi kita ke depan. Oke, Bang Kamrus, tapi kalau menurut Anda itu memang hanya sekedar motivasi atau itu adalah upaya menenangkan juga gejolak yang ada? Ya memang tugas kita lah untuk memberi penjelasan, diskursus lanjutan tentang berbagai hal. Karena memang ini kan transformasi besar-besaran yang dilakukan Presiden di dalam kebijakan ekonomi nasional. Kenapa? Karena beliau sungguh-sungguh ingin mewujudkan ekonomi Pancasila yang berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar. Dengan mewujudkan pasal yang saya sebut, kemudian perwujudan pasal 27 ayat 2 bahwa tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak dan pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan. Jadi navigasi arah kebijakan ekonomi ini yang berubah secara total. Makanya mungkin perlu banyak penjelasan dari pemerintah karena lembaga-lembaga pemeringkat global barangkali belum melihat secara detail tentang perubahan navigasi kebijakan ekonomi nasional kita ini. Oke, kalau Prof. Ferry dari tadi senyum-senyum, tandanya sepakat atau ada tanggapan lain? Ya, saya nggak ngerti apa yang diomongin sama Bapak di sebelah sana ya. Apa yang... Nah, saya nggak ngerti apa urusannya dengan PP sana, PP sini, dan atas pernyataan Pak Presiden bahwa dolar tidak mempengaruhi orang desa gitu loh ya. Itu kan poinnya. Ya kan, saya nggak tahu apa ada urusannya dengan PP ini, PP itu gitu kan. Itu sama sekali buat saya nggak nyambung. Pertanyaan kan simpel. Ini Pak Presiden punya maksud apa dengan pernyataannya bahwa dolar tidak mempengaruhi orang desa? Saya bilang Pak Presiden tidak punya maksud apa-apa. Cuma karena beliau tidak paham ekonomi, maka keluar begitu saja statementnya. Itu aja. Gimana, Bang Kamrus gimana? Jadi bagaimana Anda bisa menjelaskan? Saya kira yang disampaikan pengamat kita ini terlalu simpel caranya mengambil kesimpulan. Tapi berarti ya maksud Anda Pak Presiden pasti ngerti. Itu soal DHE itu sumber daya alam, sawit, kebun sawit, pertambangan itu ada di desa-desa, Mbak. Itu yang kemudian ya hasil ekspornya mereka nanti mereka 1 tahun dana itu harus masuk di Bank Nasional. Sehingga likuiditas kita, devisa kita akan jauh lebih baik ke depannya. Itu berlaku 1 Juni di 2026. Itu hubungannya berkaitan dengan itu. Nah, jadi
Bang Orang-orang di desa ini adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam banyak produk ekspor. Nah, kalau gitu ini kita nyambung, Bang Kamrus. Petani di desa kan juga dipaksa membeli pupuk pakan ternak dengan harga mahal ya, karena bahan bakunya juga masih impor, pun pakai dolar belinya. Sementara Presiden bilang rakyat desa nggak butuh dolar. Ini sebenarnya juga apakah bisa dibaca sebagai upaya pemerintah lagi mau menenangkan aja, menutupi realitas, atau jangan-jangan emang ada yang ditutupi? Karena itu ada kebijakan fiskal untuk mensubsidi pupuk. Subsidinya ada dua, Mbak. Subsidi dari sektor produksi dan subsidi dari segi distribusi transportasi pupuk itu. Iya, jadi itu ada alokasi 30 triliun lebih di setiap tahun APBN kita untuk tahun ini untuk subsidi hal tersebut, Mbak. Jadi stabilitas harga pupuk akan tetap terjaga. Walaupun kos produksi pasti akan naik karena misalnya harga impor amoniak atau bahan baku komponen lainnya akan mengalami kenaikan. Berarti berdampak kenaikan dolar. Berarti tetap butuh juga dong dolar dan ada dampaknya untuk orang desa. Oh iya, seperti Pertamina setiap hari kan melakukan payment terhadap pembelian impor minyak kita, ya karena kita masih harus impor karena lifting minyak kita belum sepenuhnya kita bisa penuhi, masih akan terpengaruh dan ini yang kita tahan supaya pemerintah memiliki mitigasi terhadap dampak terhadap ekonomi masyarakat di pedesaan. Nah kalau gitu soal mitigasinya Prof. Ferry, kalau tadi kan akhirnya juga diakui kalau ya kenaikan harga dolar, pelemahan rupiah ini ada dampaknya juga untuk sampai ke orang desa ataupun juga rakyat di desa. Menurut Anda berarti mitigasi yang dilakukan pemerintah udah cukup belum? Prof. Ferry? Audionya masih di mute. Oke? Halo? Oke, silakan. Kedengeran nggak? Sudah. Ya, dengar, suara saya dengar? Terdengar, Prof. Silakan. Iya. Ya, apa urusannya dengan mitigasi dalam hal ini? Kita lihat setiap hari dolar terus menguat dan ini hari udah sampai 17.700 kok. Itu mitigasi itu untuk long term dan belum tentu bekerja. Ya, sekarang yang dihadapi market adalah ekspektasi terhadap ekonomi kita memburuk atau membaik, kan itu. Ya, tidak bisa fundamental ekonomi itu dilepaskan dari currency. Kalau Anda mau tanya fundamental kita baik atau tidak, lihat currency-nya satu. Yang kedua, lihat indeks sahamnya. Ya, naik apa turun. Tadi indeks saham tuh jebol loh, ya, hampir 5% loh tadi siang saya lihat ya. Lagi ngomong mitigasi apa? Dan mitigasi yang mau dilakukan oleh Purbaya adalah dengan menjual yang namanya bond, yang namanya katanya ada bond funds, stability funds kalau nggak salah ya. Mana it doesn't work. Buktinya toh saya nggak ngeladenin dan tetap bayang dolar. Ya, mitigasi apa lagi yang mau dilakukan mereka? BI mau naikin suku bunga, jebol nanti indeks harga saham gabungan. Nggak ada instrumen satupun untuk memitigasi dolar. Berarti Prof, kalau menurut Anda sebenarnya sedang dilakukan pemerintah sedang menyembunyikan realitasnya atau jangan-jangan buta kenyataan? Ya, mereka mungkin tahu bahwa yang fundamental kita real, tapi kan yang namanya pemerintah selalu ngomong cantik, nggak mungkin dia bilang diri gua jelek, kan begitu. Ya kan ya, saya yakin kayak Periwarjio, Purbaya juga mungkin paham dan yang lain-lain juga paham. Tapi kan nggak mungkin mereka mengekspos dirinya gagal, kan nggak mungkin. Berarti ya, tapi kan market kan tidak bodoh, mereka buang saham, mereka sekarang beli dolar, itu buktinya bahwa ekspektasi ke depan ekonomi kita tidak baik-baik saja seperti yang dikatakan oleh Purbaya, ini untuk sementara katanya tekanan ini. Dari kemarin dibilang sementara, jadi kapan habisnya sementara ini? Kan terus-terusan orang beli dolar. Berarti Prof. Ferry bisa dibilang sebenarnya pernyataannya kemarin dalam tanda kutip pembodohan publik nggak? Enggak. Saya nggak anggap itu pembodohan publik, cuman karena Pak Presiden tidak paham, jadi asal meliput saja. Presiden tidak punya maksud buruk. Oke, kalau begitu anggota DPR Komisi 11 Fraksi Gerindra Bang Kamrus Samad dan ekonom Prof. Ferry Latuhin, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.